Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara taklim kuliah subuh di Ramadan tahun 1442 Hijriah. Insyaallah penceramah subuh kali ini akan diisi oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Budi Abdul Rahim. Namun untuk mengawali acara taklim kuliah subuh hari ini, mari kita dengarkan dengan hikmat lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Himah. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan ila akhirih. Sadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Jalla wa ala. Pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat panjang umur. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama thalabul ilmi. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan setiap langkah kita, langkah bapak dan ibu dari rumahnya dicatat sebagai amal-amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan tempat duduk ini min riyadil jannah, bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya hingga umatnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
para kesepuhan, para hujaj, para guru, para pengurus DKM Masjid Jamiat Taqwa yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah muliakan para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa pada pagi hari ini kita mendengarkan ayat suci Al-Qur'an sambil menangis ya, luar biasa. Sambil penghayatan kayaknya ini ya, luar biasa nih. Yang bacanya anak saya. Karena membaca ayat tentang larangan berpecah belah. Wala tafarraqu, masyaallah. Atau bisa jadi karena mentalnya juga ya. Insyaallah mudah-mudahan barang. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mohon doanya juga buat anak saya. Alhamdulillah kalau hafalannya sudah 4 juz ya. Tapi mungkin karena mentalnya belum terbiasa. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus bangga, Pak. Kita harus bangga dengan Islam. Kita harus bersyukur dengan agama yang kita miliki, yaitu Islam. Kenapa demikian? Karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Islam itu adalah agama yang menyeluruh, kamil wa syamil, ya, sempurna dan menyeluruh, mengatur aspek segala kehidupan. Itulah Islam. Dalam puasa kita diatur oleh Islam, ya. Puasa itu dari fajar, terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau maghrib, ya. Itu adalah aturan Islam. Dalam masalah ekonomi juga kita diatur, nggak boleh ribawi, nggak boleh berbohong, ya, nggak boleh berlaku curang dalam jual beli dan sebagainya. Ketika kita sholat juga diatur, Pak, oleh Islam. Kan kita nggak boleh, Pak, sholat itu sembarangan, asal sholat gitu ya. Apalagi di media sosial gitu ya, ada yang sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu berapa menit, Kang Arif? 7 menit. Masya Allah ya. Lawabat, Masya Allah. Bacanya itu nggak jelas, ya. Padahal dalam Islam diatur, sholat itu harus baik, ya, harus tartil, harus nggak terburu-buru, gitu ya. Bersyukur ya, at-taqwa, Masya Allah. Tarawihnya aja 1 juz, Masya Allah. Satu malam ya, 23 rakaat, Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam Islam itu yang namanya benci dan cinta, suka dan tidak suka, itu diatur oleh Islam. Ya. Jadi disinilah letaknya kenapa kita bersyukur kepada Allah, kenapa kita bangga dengan Islam, karena Islam ini adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan. Ekonominya, pendidikannya, bahkan sampai politik dan negara, gitu ya. Itu dalam Islam. Kalau jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin melanjutkan kajian kita terkait dengan al-hubbu wal bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Ya, cinta dan benci karena Allah. Dan ini juga diatur oleh Islam. Kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mencintai saudara kita dan juga untuk membenci orang-orang yang
yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Cinta karena Allah, mencintai seseorang karena Allah sudah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu. Kenapa kita harus cinta seseorang? Ya, ai bisababi imanihi wa ta'atihi, yaitu disebabkan karena keimanan dan ketaatannya. Ya, keimanan dan ketaatannya. Karena kesolehan orang tersebut maka kita cinta kepadanya. Ya. Karena kebaikan seseorang tersebut maka kita cinta kepadanya. Wal bughdu fillah, benci karena Allah juga di sini dijelaskan ay tabghadal 'abda bisababihi kufrihi aw ma'siyatihi, disebabkan oleh karena kekufuran dan kemaksiatannya. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil yang menunjukkan tentang orang-orang yang mencintai karena Allah, balasannya luar biasa pada sisi Allah. Ya. Kita lihat dalam hadis Mu'adz inda Tirmidzi wa qala hasan sahihun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Mu'adz, diriwayatkan oleh Tirmidzi ya. Dari Mu'adz qala hasan sahihun, dan hadis ini adalah sahih ya, hasan dan sahih. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Jadi kalau hadis tapi diawali dengan qala Allah berfirman, ini menunjukkan hadisnya adalah hadis qudsi ya, hadis qudsi ya, insyaallah. Al-mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nurin. Al-mutahabuna, orang-orang yang saling mencintai, fi jalali, karena keagunganku ya, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, lahum manabiru min nurin, maka bagi mereka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya, Pak. Bisa dibayangkan mimbar dari cahaya. Ini balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mencintai karena Allah, Pak. Makanya sekali lagi, aktivitas apapun harus didasari karena cinta karena Allah, cinta kepada Allah. Ya. Bahkan setiap aktivitas, Pak, harusnya didasari dengan cintanya kepada Allah. Coba bapak-bapak duduk di masjid ini menghadiri kuliah subuh, kira-kira niatnya karena apa, Pak? Karena apa? Harus karena Allah. Ya. Seorang ustaz mengisi pengajian juga harus diniatkan karena Allah. Ya. Para jamaah yang memberikan makanan untuk berbuka puasa itu juga harus didasari karena Allah. Karena kalau seandainya kita salah niat saja, Pak, bisa jadi amal kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Inna a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Maka sekali lagi, yuk sama-sama kita luruskan niat kita. Segala aktivitas yang kita kerjakan harus diniatkan karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajibah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imannya seseorang, ya, tidak sempurna imannya salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi,
sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan harus didasari dengan cinta karena Allah, ya, bukan cinta karena kedudukan, bukan cinta karena harta benda, gitu ya. Misalkan ada seseorang yang berziarah, yang berkunjung kepada saudaranya yang lain, itu harus karena Allah, ya. Misalkan saya berkunjung kepada rumahnya Pak Haji Sahrijal, begitu ya. Pak Haji, saya mau berkunjung. Niatnya harus karena Allah, bukan karena yang lain. Antara jemaah ingin berkunjung kepada rumahnya masing-masing misalkan, itu juga harus didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah para jemaah, kalau seandainya kecintaan kita kepada saudara kita yang didasari dengan keimanan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadis selanjutnya, hadis Abi Hurairah inda Muslim, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'min. Demi jiwaku yang berada dalam genggaman tanganku, la tadkhulul jannah hatta tu'min. Tidaklah engkau masuk surga hatta tu'min, sampai engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus bersyukur kepada Allah karena kita sudah beriman, Pak. Dengan keimanan itu Allah akan balas kita surga. Bapak-bapak pengen masuk surga nggak, Pak? Pak, pengen masuk surga nggak, Pak? Ini jawabannya agak kurang semangat ya. Ya. Mau masuk surga, Pak? Ibu-ibu, Bu. Ibu. Ayatnya ibu-ibu ya. Mau masuk surga nggak, Bu? Bu. Mau masuk surga nggak? Mau ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga ya. Allah tegaskan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Engkau tidak akan masuk surga sebelum engkau beriman kepada Allah. Ya. Kalian tidak akan masuk surga sebelum engkau beriman kepada Allah. Maka harus bersyukur kepada Allah, kita telah memiliki keimanan, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak dikatakan beriman kepada Allah sebelum kalian saling mencintai di antara kalian. Masya Allah. Jadi para jemaah, dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai karena Allah. Ya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ya. Apakah tidak perlu aku tunjukkan, ya, sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya tahabbtum, niscaya engkau saling mencintai di antara kalian. Jadi baginda Rasulullah bertanya kepada kita, Pak, mau enggak sih bapak-bapak, apabila bapak-bapak melaksanakan perbuatan ini, maka di antara para jemaah ini akan saling mencintai. Ada sebuah perbuatan, Pak, ada sebuah aktivitas yang apabila kita kerjakan aktivitas itu, maka kita akan saling mencintai di antara kita, Pak. Ini sangat ringan sekali, Pak, perbuatannya ya. Apa itu? Afshus salama
bainakum. Ya, sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, jadi sebarkan salam di antara kalian. Ini akan menyebabkan saling mencintai di antara kita. Ya, maka seorang muslim yang ingin masuk surga, Pak, ya, salah satu yang harus kita lakukan adalah mengamalkan salam. Kalau kita berjumpa dengan saudara kita, itu ucapkan salam, Pak. Ya, Kang Arif ketemu dengan Pak Hamzah misalkan, ya, Assalamualaikum Pak Hamzah, gitu. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, para pemuda berjumpa dengan pemuda yang lain mengucapkan salam. Ibu-ibu berjumpa dengan ibu-ibu yang lain mengucapkan salam. Osok bu, osok. Ya, Masya Allah. Ini kalau seandainya kita mengamalkan, ya, salam saja, maka akan di antara kita akan saling mencintai. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis selanjutnya, dalam hadis Abi Dzar inda Ahmad wa Abi Dawud wa Ibnu Hibban, ya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar, ya, riwayat Imam Ahmad, wa Abi Dawud dan juga Ibnu Hibban. Qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qaum la yastati'u ay ya'mala bi a'malihim. Ada seseorang yang mencintai suatu kaum, Pak, ya, tetapi tidak mampu mengikuti amal-amal mereka. Ya, misalkan begini, Pak. Bapak-bapak cinta enggak sama orang-orang Arab? Cinta, ya? Bapak-bapak cinta enggak sama orang Madinah yang Masya Allah, di Madinah itu kan, di Madinah dan di Masjidil Haram, kalau jamaah, kalau sholat itu, Pak, buru-buru gitu, ya. Betul ya, Pak? Karena ke Masjidil Haram, ke di Masjid Nabawi begitu, ya. Mau sholat itu terburu-buru, ya. Ingin meraih keutamaan suatu jamaah, gitu, ya. Bahkan saya melihat video kalau di daerah sana itu, ya, di Arab Saudi, ya, di Mekah dan di Madinah terutama, orang berlomba-lomba mencari jemaah yang mau berbuka dengan makanan yang dia telah sediakan. Bahkan menyediakan orang-orang yang mencari, ya, ada ada calonnya begitu, ya, mencari calon untuk menggait orang supaya dia mau berbuka puasa dengannya, ya. Nah, ini kan aktivitas yang luar biasa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana. Nah, kemudian kalau seandainya kita tidak mampu melakukan aktivitas orang lain yang luar biasa tadi, ya, yang penuh dengan ketaatan, maka kata Rasulullah SAW, qala anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta. Wahai Abu Dzar, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi para jemaah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, sekalipun, ya, kalau ada suatu kaum, suatu tempat, ya, suatu masyarakat yang keimanannya luar biasa, anggaplah Madinah begitu, kemudian kita pun harus mencintainya, sekalipun kita tidak mampu mengerjakan perbuatan yang semisal, yang sama dengan orang-orang yang ada di Madinah tersebut, ya. Maka kata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi luar biasa, Pak, ya. Kalau kita lihat mungkin para ulama, ya, para ulama yang
yang kesolehannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, ya, tahajudnya luar biasa, membaca Al-Qur'annya rajin, berdakwahnya juga semangat, menyebarkan Islamnya juga semangat. Kemudian kita mencintai ulama tersebut walaupun kita tidak mampu melakukannya, maka kata Rasulullah kelak di akhirat akan bersama dengan para ulama tersebut. Maka para jemaah, yuk sama-sama kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena kemaksiatan. Baik para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Intinya dari kajian pada pagi hari ini, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk saling mencintai karena Allah, untuk berbuat kebaikan harus karena Allah, bukan karena yang lain. Karena kita berharap setiap amalan yang kita kerjakan itu diterima dan dibalas dengan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat kajian subuh ini. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik kita. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan keberkahan, rahmat buat kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اجعلنا وأولادنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا وأولادنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.